Lebih baik mati. Fisika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya yaitu zakatnya di hari memetik hasilnya dengan disediakan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Rasa dan warna buah itu adalah ion listrik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas listrik statis ya. Pagi ini apa sih listrik statis itu? Kita tahu kepala yang digosok dengan balon, maka rambutnya akan digerak ya. Kemudian penggaris mika yang digosok-gosokkan kepala bisa menarik benda-benda yang kecil. Begitu juga dengan sisir ya. Ini semua adalah gejala listrik statis. Bagaimana sih sebetulnya yang terjadi dengan listrik statis itu? Kita bisa melihatnya dengan elektroskop ya. Elektro artinya listrik, skop artinya melihat. Ini penggaris yang digosok-gosok sehingga elektronnya lepas dan akhirnya dia bermuatan positif. Ketika didekatkan dengan elektroskop, maka dia akan menarik muatan-muatan negatif ke arahnya dan menyisakan muatan-muatan positif di bawah elektroskopnya, sehingga karena muatannya berlainan jenis yaitu positif-positif, maka dia akan saling tolak menolak. Apa sih seperti terjadi di dalam benda tadi, bahan tadi, yaitu adanya atom-atom, di mana ada atom yang netral yaitu ketika jumlah positif negatifnya sama, dan atom yang bersifat positif ketika jumlah elektronnya lebih sedikit dari jumlah protonnya. Demikian juga bersifat negatif jika jumlah elektronnya lebih banyak dari jumlah protonnya. Demikianlah bahan itu kadang bisa netral, kadang bisa bermuatan positif, atau kadang bisa bermuatan negatif. Pada cairan biasa kita sebut dengan ion-ion ya. Pada buah-buahan ini akan menentukan rasa yang berbeda-beda, ada yang sangat asam, ada juga yang manis. Nah, apa yang terjadi dengan muatan-muatan statis tadi? Ternyata dia bukan hanya sekedar positif negatif, dia ternyata memiliki sifat, yaitu muatan-muatan yang berlawanan jenis, plus dan minus ya. Kita sebut secara konvensional sesuai perjanjian saja, mana yang plus mana min. Yang min adalah elektron, yang positif adalah proton ya. Kalau berlainan jenis seperti ini, ternyata dia saling tarik menarik ya. Ini yang disebut dengan hukum Ohm ya. Ternyata muatan negatif menarik muatan positif dengan gaya F21, muatan positif menarik muatan negatif dengan gaya F12. Mereka berada pada jarak R ya, dan tidak saling bergerak. Ini gaya ini ada tanpa harus saling bergerak ya. Itu yang dikatakan listrik statis, artinya listrik diam. Begitu juga kalau berlawanan jenis, ternyata ada gaya. Kalau sesama jenis ada gaya juga, tapi gayanya saling tolak menolak. Nah, berapa besarnya gaya ini telah dilakukan penelitian oleh Coulomb di masa itu. Ternyata gayanya mengikuti sebuah rumus ya. Semakin besar muatan itu, semakin besar gayanya.
tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Semakin besar kuadrat jaraknya, gayanya makin kecil. Semakin kecil kuadrat jaraknya, gayanya makin besar. Berbeda dengan muatannya. Muatannya besar, gayanya besar. Muatannya kecil, gayanya kecil. Nah, inilah yang secara perumusannya, ya, secara bentuk matematikanya. Kemudian konsep medan listrik statis. Ada apa pada titik P di sekitar muatan positif? Ada apa di sekitarnya ini? Kosong atau ada sesuatu? Kalau kosong, ya, kalau kosong, mengapa kalau ditetangkan sebuah muatan uji, katakan muatan Q aksen, tiba-tiba ada gaya? Kalau ada sesuatu, apa itu sesuatu itu? Nah, ternyata ada sesuatu di sekitar muatan itu, kita sebut saja medan listrik statis, kita lambangkan dengan huruf E, ya. Nah, seberapa besar sih E itu? Kita ambil definisinya, E itu gaya yang akan muncul dibagi dengan muatan ujinya tadi. Muatan uji disepakati positif. Nah, itulah medan listrik dan itulah besarnya. Ya. Arahnya kemana arahnya? Arahnya kita sepakati radial. Dia menjauhi muatan positif. Ya, kalau muatannya positif dia menjauh. Kalau muatannya negatif dia mendekat menuju ke arah muatan tersebut. Maksudnya radial, ya, seperti jari-jari jeruji roda sepeda kita. Tinggal arahnya saja positif atau negatif, menjauhi untuk positif dan mendekati kalau negatif. Seperti gambar berikut ini, ya. Konsep medan ini ada dalam semua bab fisika, ya. Apa sih medan itu? Medan adalah suatu daerah yang berpotensi memberikan gaya maupun energi ketika sebuah massa atau partikel atau muatan dihadirkan di sana. Maka daerah yang memiliki sifat seperti ini disebut medan, ya, bukan medan kota yang horas-horas itu, ya. Oke, sekarang kita coba meninjau medan listrik di sekitar muatan titik, permukaan bola konduktor dan keping sejajar. Kalau ada muatan titik Q, maka di sekitar muatan itu ada medan E, ya, ketika dia berjarak R. Sesuai definisinya tadi, E sama dengan F dibagi Q aksen, ya, maka besarnya E di muatan titik adalah K Q per R kuadrat. Arahnya menjauhi untuk positif dan mendekati untuk Q negatif. Kalau ada muatan listrik didatangkan di tempat E, maka dia akan memperoleh gaya yang besarnya Q, ya, dikalikan E di tempat itu. Nah, Q2 ini adalah muatan yang didatangkan, bukan muatan yang memiliki medan listrik tadi, ya. Arah F mengikuti arah E jika muatannya positif dan berlawanan bila muatannya negatif, seperti gambar berikut, ya. Jadi kalau muatannya positif, ditaruh bermuatan didatangkan sebuah muatan, nah, dia gayanya akan menuju ke muatan positif kalau Q-nya yang didatangkan tadi negatif, dan sebaliknya. Begitu juga kalau muatan yang memiliki E tadi negatif, maka arahnya, ya, seperti yang terlihat di sini dalam gambar kita. Bagaimana kalau ada bola konduktor? Apa bola konduktor itu? Bola konduktor itu sebuah bola, ya, di mana dia memiliki jari-jari R, dan di permukaan bola ini diberi muatan baik positif maupun negatif, terserah, ya. Nah, maka apa yang terjadi? Kuat medan listrik di dalam bola, yaitu yang jaraknya R lebih kecil dari jari-jari bola, ini 0. Kalau di permukaan bola, persis di permukaan bola, ya, ternyata T-nya ini mengikuti seperti muatan titik, ya, hanya R-nya adalah jari-jari bola itu sendiri. Kalau di luar, persis seperti muatan titik, yaitu K Q per R kuadrat. Bagaimana kalau kita punya keping sejajar? Keping sejajar itu artinya dua buah logam, ya, didekatkan pada jarak D, kemudian kita beri muatan positif di sisi yang satu dan muatan negatif di sisi yang lain. Maka kuat medan listrik di sekeliling bola di luarnya ini 0, tapi di dalamnya mengikuti sebuah
bentuk yang linier, artinya serba sama. E sigma dibagi epsilon 0. Epsilon 0 itu apa? Epsilon 0 adalah emisivitas di ruangan itu kalau dia hampa, boleh dikasih elektrolit di dalamnya. Sigma sendiri apa? Sigma itu kerapatan, seberapa rapat muatan itu pada luasan A tadi, ya, luas penambang A. Ternyata kuat medan listrik di dalam mengikuti sigma dibagi epsilon 0, sementara di luar kuat medan listriknya 0. Nah, ini merupakan bentuk, ya, keping sejajar ini yang nanti akan dipakai untuk membuat komponen-komponen elektronik yang disebut dengan kapasitor. Baik, di dalam muatan listrik itu selain ada gaya juga ada energi, ya. Jadi ketika dia memiliki gaya F, maka sebetulnya dia juga punya energi potensial. Perbedaannya hanya pada R-nya dikuadratkan atau R-nya tidak dikuadratkan. Selain dia memiliki medan listrik, dia juga memiliki potensial listrik. Sama perumusannya, R kuadrat atau tidak kuadrat. Nah, bedanya yang gaya dan medan listrik ini sifatnya adalah vektor, lebih sulit bekerja dengan vektor. Sementara di sisi yang kanan ini adalah skalar, jadi lebih mudah bekerja dengan skalar. Makanya di dalam listrik yang kemarin kita bahas, listrik DC, kita lebih banyak bicara dengan energi dan tegangan listrik V, ya. Lebih mudah bekerja dengan skalar. Oke, di sini juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik bahwa energi kinetik elektron ditambah dengan energi potensial listrik itu selalu konstan di dalam sebuah daerah, ya, yang bersifat konservatif. Ini gambar dari sebuah keping sejajar. Baik, apa kapasitor itu? Ini merupakan teknologi dari listrik statis, yaitu sebuah kapasitor. Bentuknya seperti ini dalam kehidupan sehari-hari kalau kalian suka sama elektronika, ya. Ada yang ini, ada yang gini, ada yang silinder. Secara mudahnya dia berbentuk seperti gambar di samping, ya, kanan. Ada keping sejajar bermuatan positif dan negatif lalu berlawanan, punya jarak D, diberi tegangan luar V dari baterai atau AC dan sebagainya, dan dia memiliki luas penambang A, ya. Maka akan berlaku bahwa energi yang tersimpan adalah setengah Q kuadrat dibagi C. Q itu jumlah muatan, dan kapasitas muatan yang bisa disimpan di keping sejajar ini mengikuti sebuah persamaan C sama dengan Q per F. Ya, Q menunjukkan jumlah muatan listrik yang dapat disimpan ketika diberi tegangan P. Nah, C ini merupakan sifat khas dari kapasitor itu. Nah, dalam produksi industri tidak mungkin kita bikin kapasitor yang beragam nilainya. Oleh karena itu, ketika kebutuhan dalam sebuah rangkaian elektronik membutuhkan C tertentu tapi tidak tersedia di pasaran, kita menggunakan susunan seri dan paralel dengan persamaan-persamaan, ya. Kalau untuk seri Q-nya sama, kalau untuk paralel Q-nya jumlah, kalau untuk seri beda potensinya adalah jumlah, tapi tegangannya sama di semua kapasitor. Nilai kapasitansinya kalau untuk seri merupakan jumlah resiprok seperti ini. Kalau untuk paralel dia adalah jumlah biasa dari masing-masing kapasitornya. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.